Saya butuh 3 orang. 3 orang yang jadi volunteer buat saya. Angkat tangan. 3 saja, 3. Ayo angkat tangan cepat. Ya, Otak 1, 2 lagi. Ada yang angkat tangan? Ferdi 1 lagi. Ah, itu si Bu Nana. Saya nggak mau nyebut tapi biarlah mereka aktif. Ya, 3. Otak, Ferdi, dan Bu Nana. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang mau jadi volunteer hari ini ya. Nah, di Matius 25 kita sudah baca perumpamaan ini sering kali. Dikatakan dipanggil hamba-hambanya untuk dibagikan apa saudara? Bagikan apa? Dibagikan apa? Hah? Uang. Sudah baca diberikan uang. Sini. Otak, urutan tadi. Otak, Ferdi, dan Bu Nana. Otak dikasih 5 talenta. Betul saudara? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hamba yang kedua dikasih 3. Berapa? Ayo. 3, 4. Aduh. 2. Kemudian ini 1. Ntar dulu, jangan sini otak. Kemudian dibilang, saya nih jadi tuannya, saya kasih uang, pergi, dan ini jadi modal buat kamu ngapain? Berusaha, dagang, kerja, ya, berusaha, dagang, kerja. Dan kemudian kita baca, hamba yang menerima 5 talenta, dia dagang. Dengan uang itu tidak lama kemudian ia memperoleh laba. Laba itu untung. Berapa saudara? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ayat yang itu kok, yang 2. Kemudian yang 2 ya, berbuat juga demikian, lalu berlaba berapa saudara? 2. Saudara lihat, pada waktu mereka terima ini karena mereka berusaha, mereka kreatif, mereka rajin, mereka ulet, maka mendapatkan banyak. Ini bukan rupiah, ini saya kasih 10 ribuan. Tapi Anda tahu talenta, itu tadi saya bilang 6.000 dinar. Itu berapa? Kurang lebih Anda boleh nge-google itu saudara, 7,5 miliar. Saya mau kasih gitu sih saudara. Tapi di bank saya kagak ada miliarnya. Jadi saya kasih ini. Dan saudara, lihat saudara ya, ayat selanjutnya, ayat ke-19. 19. Lama setelah itu, saya tadi pergi, lama setelah itu tuannya balik dan panggil mereka untuk ngapain saudara? Mempertanggungjawabkan. Bilang, mempertanggungjawabkan. Saya tanya, otak, saya kasih kamu 5. Sekarang bagaimana? Kamu sudah usaha? Sudah berusaha, ini ada untungnya. Untungnya berapa? 5 talenta. Saya berkata, sabaslah engkau hambaku yang rajin. Kemudian Ferdi gimana dagangnya, usaha kerjanya sudah menghasilkan? Sudah menghasilkan. Dapat jadi 4. Iya. 2 dapat 2, labanya jadi 4. Sudah tahu? Ini bukan soal uangnya jumlah 10 kemudian 4. Tapi bagi Anda yang pinter, presentasi. Dari 5 dapat 5. Berapa persen saudara? 100%. 2 jadi 4. Berapa persen? 100%. Jangan pikir Anda dapat dari Tuhan sedikit, dia lebih banyak. Oh, gue dikit. Tuhan tidak melihat itu, tapi bagaimana cara kita? Ini 100%. Dia dapat 2, tetap mengerjakannya, upahnya, labanya, untungnya 100%. Kemudian apa yang terjadi saudara? Maka kata tuannya, ayat yang ke-21-nya. Ayat ke-21-nya kok.
Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk, turutlah dalam kebahagiaan keluarga Tuhan. Waktu saya dapati otak menghasilkan 5, saya berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Apanya yang setia? Dia bilang, engkau setia dalam perkara kecil. Perkara kecil apa, saudara? Coba. Mengelola uang. Hah? Mengelola uangnya. Mengelola uangnya. Nggak dihambur-hamburkan. Enggak dihambur-hamburkan. Betul. Buat saya, saudara, bukan cuma itu. Engkau setia dalam perkara kecil. Saudara, waktu kita tahu harta yang kita dapat, ini uang siapa? Uang tuannya. Benar. Udah dikasih sih. Uang tuannya tapi dikasih. Kalau saya minta, Ya udah. Ya udah. marah nggak? Enggak sih, cuman kecewa gitu. Jujur banget. Tapi sadar kan, ini uang siapa, saudara? Uang saya, uang tuannya. Jelas tadi Alkitab berkata uang tuannya, bukan uang dia, uang tuannya. Maka waktu saya minta, dia harus balikin. Saya bilang, balikin. Gak bisa, dia marah. Soalnya itu duit saya kok. Cuma di dalam bisnis, ya, dia dapat menghasilkan segini, ya. Kemudian saya tuannya yang sangat murah hati. Saya berkata, oke nih buat kamu, ambillah, ini akan kuberikan lagi tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena kamu sudah berbuat tanggung jawab yang kecil. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Apa itu perkara yang kecil? Ingat, dalam hukum bisnis kalau saya kasih dia modal, seharusnya dia Balikin modal. balikin modal. Betul, saudara? Betul nggak? Itu dagangmu, bisnis itu betul ya, setuju ya? Tapi tuannya murah hati ya. Nggak usah balikin modal, cukup 10% saja. Kembalikan lewat perpuluhanmu kepada Tuhan. Bukan kembalikan sebetulnya, tapi itu sebagai tanda hormat. Bawalah, karena ini bukan dia bagi ke saya, orang saya punya, saudara. Bagaimana dia bilang, gue bagi dah, lo bagi saya. Dia bilang, bagi, coba bagi ke saya. Nih, tante saya bagi. Saya akan bilang gini, bagi, orang gue punya kok bagi. Lu balikin, bawa, bukan bagi. Tapi dia setia dalam perkara kecil, dia balikin. Dia bawa perpuluhan. Dari Segini doang setengah. murah hati nggak bosnya? Murah hati banget. Murah hati banget. Di dalam bisnis nggak ada yang gitu. Biasanya akan ada pembagian. Terus biasanya modal, keuntungan bagi dua. Bagi dua. Keuntungan bagi dua. Ini orang dagang tuh, saudara. Keuntungan bagi dua. Modal balikin dulu. Modal dua. Modal terus keuntungan. Keuntungannya dua dong. Keuntungannya Kan dua. Tapi kita bagi dua. Dia cuma dapat 1, saya 3, saudara. Tapi tuannya baik hati. Enggak, jangan buat kamu. Saya minta setengah aja, kalau bisa disobek. Setengah. Baik banget nggak sih Tuhanmu? Kita cuma kembaliin milik Tuhan 10%, tapi berapa banyak Anda ngedumel? Gila, kasih perpuluhan mulu buat Tuhan gereja. Dia nggak ngerti ya, gue lagi butuh duit. Itu duit siapa? Setuju nggak sih semua apa yang Anda punya itu milik Tuhan? Anda lahir nggak bawa apa-apa kan? Telanjang kan? Ada bayi lahir bawa emas kiloan, bajunya Hugo atau bajunya saudara pakai Saint Laurent. Ada saudara pakai berlian, saudara bayinya lahir tidak bawa apa-apa. Itu menandakan Anda nggak punya apa-apa di dunia ini. Tapi Tuhan beri, Tuhan kasih.
Sehingga engkau bisa pakai baju, engkau bisa pakai jam tangan, pakai sepatu, engkau pakai kacamata. Engkau dapatkan itu karena Tuhan berikan kau kemampuan, kekuatan untuk mendapatkan jam tangan, mendapatkan kacamata, mendapatkan sepatu. Karena dia kelola apa yang Tuhan sudah buat. Paham gak saudara? Jadi kalau Anda tanya perpuluhan itu wajib atau enggak sih? Saya nggak bilang wajib dan enggak saudara. Karena bagi saya nggak ada wajib. Apalagi kita dalam kasih karunia nggak ada lagi perpuluhan bu, nggak ada wajib. Emang enggak. Tapi perpuluhan adalah kesadaran kita kalau apa yang saya punya, yang kamu punya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita 10% aja engkau nggak setia dalam perkara kecil. Tapi karena dia balikin perpuluhan, lu setia dalam perkara kecil nih, ya, perkara kecil, tambahin, diberi kepercayaan. Karena ternyata dia pegang duit, saudara, begitu dia setia. Enggak jadi saudara kemaruk, enggak jadi rakus, enggak jadi lupa sama Tuhan, tapi dia kembalikan. Saudara, orang yang sulit memberi karena dia merasa semua milik saya, enggak boleh milik saya. Maka saudara, kalau kita belajar lebih lagi, itu akan menjadikan orang itu PELIT. Apa bu? Pelit, saudara. Karena itu kan saya punya, itu saya punya, semua saya. Dia lupa bagaimana kemampuan yang dia dapat. Ini saya tanya nih bro, kerja, mampu kerja dari mana? Ya dari Tuhan kekuatannya mah. Sadar kan? Sadar. Apa kekuatan yang Tuhan beri? Kesehatan. Terus? Kemampuan berpikir. Coba saudara ngerti kan kemampuan berpikir? Coba kalau dia nggak bisa mikir lah hun. Fair. Hun. Tapi diberi kemampuan, diberikan panca indera, mata untuk melihat, tangan untuk mengerjakan, kaki untuk melangkah, betul nggak? Sehat, nggak terbaring, sehat. Itu dari mana saudara? Dari Tuhan. Jadi Anda bisa kerja dari mana? Ya, pahami itu saudara. Beberapa kali juga ya kayak apa ya? Kayak keajaiban pun sering terjadi. Gitu. Ada beberapa misalkan proyek yang awalnya kita ini nggak mungkin lah gitu kan. Pemerintah kita terlalu superior gitu kan, terlalu hebat gitu kan. Itu ternyata lagi berencananya pas kita udahlah kita pasti lewat nih proyek. Nggak tahu besok dipanggil, Pak meeting yuk, dapat Bapak dapat nih. Puji Gitu. Tuhan. Nah itu buat saya bukan karena kepintaran saya, tapi ya karena mujizat Tuhan sebenarnya. Amin. Kita tepuk tangan saudara. Lo sadar loh kalau dia mampu karena Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Anda pikir Anda bisa kerja di sebuah perusahaan sampai sekarang belum di PHK karena hebatnya Anda di dalam memanage, bikin accounting, bikin pembukuan hebat? No. Kalau Tuhan pelintir otak lu sedikit aja koslet tuh. Jadi orang yang stroke, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngangkat, ngomong aja. Betapa baiknya Bapak. Saya kalau lagi cerita gitu, saudara, bagaimana nggak mengalir kasih kepada dia? Coba Anda bayangkan betapa kekuatan untuk memperoleh kekayaan sudah diberi bagi kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang ajaib. Amin. Jadi kalau dibagi, diminta bawa, nggak ada lagi ngedumel, saudara, nggak lagi berat, nggak lagi punya pikiran gini, aduh, Tante Angel ngomong gini, khotbah gini buat nyindir, kan nggak. Dijauhkan Tuhan, saya nggak pernah mengambil keuntungan dari atas mimbar. Itu janji saya, komit saya kepada Bapa. Tidak akan memakai mimbar ini untuk berondong, membuat jemaat terkapar lagi. Tapi saudara tahukah, saya sedang mengajarkan kebenaran. Dan waktu Anda tahu kebenaran, kata Yohanes,
kebenaran itulah yang memerdekakan. Tuhan memberi perintah tidak pernah merugikan. Dia berkata, jangan membunuh. Buat siapa untungnya? Buat dia. Jangan membunuh, jangan mencuri. Betul. Jangan berzina. Untungnya buat siapa, saudara? Buat diri sendiri, nggak buat Tuhan. Loh, Anda mencuri, ketahuan, babak belur. Betul? Anda nipu, nggak dipercaya. Anda berzina, ngerusak diri khususnya, saudara. Betapa banyak orang yang berzina itu kedapatan terbaring di ranjang stroke karena wahyu, katakan begitu, saudara. Upah dari orang. Jadi bapak-bapak nih, bu, setia sama pasanganmu. Amin. Amin. Itu wajib, saudara. Kalau engkau selingkuh, yang untung adalah Inggris. Saya pikir gua nggak selingkuh, yang untung Inggris. Bukan, saudara, dia nggak selingkuh, yang untung dirinya. Hidup tenang. Coba tanya orang yang selingkuh. Hah? Oh, pulang ke bukit itu kalau lihat anak tuh. Kembali, yang untung adalah diri sendiri. Saudara, waktu nggak zina, Anda punya ketenangan batin. Anda hidup bahagia dengan istri, betul, saudara? Istrinya akan mengasihi, menyayangi dari tulus. Tapi waktu Anda menyakiti dia, Anda selingkuh, kelihatannya baik, tapi di hatinya yang paling dalam, Anda kan nggak tahu betapa luka itu nggak bakal sembuh, saudara, dengan cepat. Itu seperti luka yang diberi garam, saudara, itu pedih, sehingga mengalir pelayanannya, pengabdiannya mas suami itu tidak tulus. Kalau saya bilang tidak sepenuhnya, ditahan. Mau bikin baik, males. Mau baik, udahlah males. Betul, saudara? Dan saudara buat diri sendiri tidak dapat penyakit kelamin, betul? Dan saudara untuk keluarga, anak-anak hidup damai, anak-anak tidak akan jadi broken home, anak-anak tidak menjadi melihat papa mamanya tiap hari berantem, jadi hancur anaknya, terjun dalam narkoba. Ada banyak. Tuhan beri perintah buat untungnya diri kita, nggak buat Tuhan. Jadi waktu Tuhan beri kata, berilah, bawalah perpuluhan, buat siapa, saudara, untungnya? Tapi secara logika kan duitnya hilang. Satu waktu kita belajar tentang perpuluhan itu tersembunyi kekayaan. Oh, gimana nanti? Ya, oke, ini sadar. Nah, sekarang yang satu. Kok saya nggak dari tadi didiemin, Bu? Lupa ya. Coba kita lihat, saudara. Matius 25 ayat 26 sampai 27. Saya waktu tanya, Bu Nana, bagaimana dengan uang yang saya kasih? Kamu pinjam. Saya cuma dikasih satu, jadi saya takut. Saya simpan saja. Saudara. Dia berkata dia dikasih satu, yang lain 5, yang lain 2, kenapa saya 1? Saudara, mungkin Anda seringkali berkata orang itu lebih kaya, kok itu lebih mampu, kok dikasih lebih, saya kok cuma sedikit ya Tuhan. Kenapa yang itu ya lihat Pak Riki duitnya banyak banget, limpah banget, saya kok enggak. Saya kalau baca ini, itu diberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan. Otak mampu menanggung 5, Ferdi mampu nanggung 2. Karena terbukti mereka setia mengembalikan 10%, maka diberi lagi bukan itu, tapi Otam mendapat 10, dia mendapat 4. Kalau dia setia lagi, maka Tuhan pasti bagi lagi berapa 100% dari, jadi berapa itu? Coba deh hitung deh, ya kan? Jadi berlipat kali ganda terus, saudara. 80 juta, dari 4 bisa jadi 8, saudara. Karena Tuhan mengembalikan 100%. Tapi ini satu, dia bilang gua kok dikasih sedikit, gua miskin, gua kurang. Ya udahlah yang nyumbang buat Tuhan yang kaya aja. Kita mah orang kurang, orang buat hidupnya susah, makanya disimpan. Saudara lihat nih, tetapi Tuhan yang menjawab, hai Bu Nana yang jahat dan malas.
Itu perumpamaan, saudara. Saya tidak ngomong gitu ya Bu ya. Bu Nano rajin banget, amin. Nah, engkau tahu bahwa aku ngambil keuntunganmu. Terus coba kita lihat lagi. Lanjut ayatnya. Karena itu setidak-tidaknya uang ini yang satu harus kau simpen di mana, saudara? Di bank. Kenapa di bank? Supaya dapat terima bunganya. Saudara, Anda diberi Tuhan kekayaan bukan untuk disimpan, ditabung, saudara. Tapi kelola. Nggak mampu, saya udah tua Bu, nggak bisa mampu. Simpen di bank. Beneran nih firman buat kita nih Bu, Shirley, buat saya yang udah tua, yang udah nggak mampu kerja, duitnya saya simpen di mana? Di bank, supaya dapat bunga. Nggak ada orang simpen di bank terus kita taruh di bank 1 juta, kemudian setahun kemudian kita balik ke bank itu kita mau ambil uangnya tetap dikasih 1 juta, nggak mungkin, saudara. Pasti ada plusnya, setuju nggak? Ada bunga. Saya memang sudah tua, nggak bisa berusaha, nggak lagi bisa berdagang, nggak bisa lagi kerja dengan fisik seperti ini. Walaupun keinginan saudara itu tetap kuat. Sampai saya bilang sama Pak Riki, tapi by the way kita mau tepuk tangan buat mereka semua dan kita suruh mereka balik ke tempat mereka. Ya silakan, ya silakan. Itu saya berkata terimalah dan itu jadi modal, amin. Ya silakan. Untungnya lain kali kasih $100. Saudara perhatikan, saya udah tua nggak bisa usaha, tapi saya bilang saya orang yang kreatif. Saya punya ide, saya orang yang nggak malas, saudara. Saya orang yang rajin. Saya berkata sama Pak Riki, gue nih kalau kayak gini, saya nggak mau ngandelin orang dalam hidup. Termasuk kepada anak, nggak mau saya pernah minta-minta. Walaupun ada kebiasaan orang Tionghoa, katanya kalau anak udah nikah harus kasih ke mamanya, ke papanya duit. Saya nggak tahu Anda ngerti itu, tapi dulu prinsip keluarga saya gitu. Jadi waktu saya nikah sama Pak Riki, saya tiap bulan harus kasih ke mama saya. Seberapapun, nggak masalah, saudara. Bukan nilai uangnya, ya, tapi saudara itu tanda cinta, betul? Ya, ini yang masih punya mama nih, Pak Bekti, ya, Bro Ferdi, itu Ingrid, ya, Sarah. Kasih ke orang tuamu. Jangan pelit, saudara. Aduh, saya nggak bisa ngasih banyak, kasih aja 10.000, 50.000, 100.000. Bukan nilainya loh, kembali saya berkata. Tapi uang yang Anda beri itu adalah kasih sayang Anda. Karena saya udah bilang kasih sama dengan kalau kita mengasihi, mengalir pemberian. Nggak ada, saudara. Kalau kita berkata mengasihi, pasti tangan kita akan terulur memberi. Betul ya Bu Anita ya? Sayang sama cucu, mengasihi cucu, tangannya nggak dikepel. Ya, oma mau, saya mau kayak Aileen. Mau ini, mau. Tiap minggu dia datang, saya karena dia les, tiap minggu harus makan marugame plus Starbucks. Sampai dia sadar sendiri begini, tiap minggu loh, 1 bulan 4 kali atau 5 kali, dan sekali beli berapa kali? 150, 200.000. Ya kalau lagi nggak promo 150-an. Dia begini, mak 1 tahun ini aku nggak mau makan marugame deh, mak kumpulin aja, nanti tahun depan minta mentahnya aja. Terus kalau 200.000 sebulan berapa sudah? 800 setahun. Tahun kan? 10 jutaan, ha? Anggaplah 10 juta. Jadi mak nanti kasih aku 10 juta, aku nggak makan marugame, makan Starbucks. Saya bilang boleh, tapi tiap datang dia, Aili mau makan, mau marugame boleh mak, boleh. Minum boleh, boleh. Di kulkas ada susu, boleh juga pesen yang lain, boleh. Jadi double, boleh. Kenapa sih? Oh saya royal, saya kaya, saya banyak duit. Apa saudara? Sayang, kasih, nggak peduli.
Ya mungkin kita dalam mepet, tapi yang namanya sayang, kita bisa korbankan diri kita. Ya, saya aja nggak pernah makan marugame, saudara. Nggak pernah minum Starbucks, saudara. Tapi untuk orang yang saya cintai, ya sayangi, tiap minggu nggak keberatan tuh, saudara. Terus sampai saya bilang gini, saya nggak mau mengandalkan hidup saya kepada anak, ya sehingga nanti di usia tua saya seperti ini nggak mau saya ngemis-ngemis, saudara. Ita bagi dong, mama mau berobat nih, beli obat. No. Nah, saya bilang, Pak, saya mau usaha, tapi kalau kerja nggak ada yang mau terima. Udah tua, kecuali keluarga. Terus mau dagang, usaha, kakinya begini. Saudara, kalau lagi sakit, saya bingung kalau khotbah, katanya Pak Riki pura-pura kalau khotbah kuat berdiri. Ya jalan-jalan bisa jalan, tapi kalau di rumah, di kamar, cengker, saudara. Hah? Kekuatannya hilang. Kakinya sudah dipijit sendiri, sambil ngeringis sendiri, sampai tepuk sendiri, saudara. Sakit. Saya tahu diri nggak mungkin saya kerja. Jadi apa yang saya mesti buat? Apa saya tanam aja tuh duit, saudara? Nanti Tuhan datang nanya gimana? Oh, hambaku yang males, bukan? Tapi lihat, saya lebih baik taruh di bank. Di mana saya bisa dapatkan bunganya? Maka saudara, saya praktekkan firman ini. Saya cari bank yang memberikan bunga besar, saudara, dan terjamin tentunya. Kalau deposito tentunya sangat kecil, ya. Tetapi saya masukkan ke dalam seperti kayak asuransi. Saudara tahu ya, ada bank-bank yang mungkin Anda tahu ya, ada bank tertentu yang memberikan bunga besar dan saya taruh duit saya di situ yang memberikan saya bunga 8,9% 1 tahun. Tinggi nggak tuh Ingrid? Bekas kerja di bank tuh. Ya saya kan deposito di bank ya via paling 4%, 3% ya. Bu, nggak takut hilang nanti duitnya taruh di bank begitu, nggak ada jaminan nanti hilang. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Anda usaha apa nggak rugi? Anda kerja juga apa nggak rugi? Jadi saya bilang, iya kemungkinan takut taruh duit di bank tertentu bakal hilang karena takut banknya tutup, tapi saya orang berani spekulasi. Daripada saya diemin duit saja di bantal nggak berbuah, nggak berbunga, lebih baik saya taruh di bank di mana setiap tahun dia memberi saya keuntungan 8,9%. Kalau saya punya duit saudara 100 juta saja, maka saya dapat untung setahun berapa saudara? 8.900.000, nggak kerja, tapi saya bisa dapat itu. Maka kalau setiap saya dapat bunga dari bank, saya bikin sedikit foya-foya, makan enak yuk sama anak dan keluarga, jalan-jalan yuk karena punya duit kaget istilahnya itu, saudara. Saya nggak pernah ambil modalnya kecuali kepepet, tapi saya taruh. Buat kita yang tuang usaha, bukan menjadi jadi halangan buat kita. Atau Anda nggak mau resiko di bank, cari orang yang bisa menjalankan uang. Lihat teman-teman yang lagi butuh duit, dia pinter, dia rajin, dia jujur. Kita bisa, kredibilitasnya kita bisa percaya. Kita tanam modal. Nih saya ikutan saham sama kamu. Nanti keuntungannya bagi saya sekian persen. Kamu jalanin duit saya. Amin. Titip ke uang ke teman kita yang bisa ngejalanin dan kita bisa dapat keuntungan. Amin, saudara. Nggak ada yang namanya kita tuh nggak dapat apa-apa, saudara. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kreatif, kreasi, ide, semua saudara buat Anda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Talenta bicara duit, iya, fisik, uang, betul. Ada yang diberi uang banyak karena dia mampu setia. Perpuluhan dia nggak pernah kentit, amin. Nggak pernah dia ambil, dia setia perkara kecil. Tuhan percayakan lagi lebih besar karena dia dianggap Tuhan, engkau hambaku yang baik dan rajin. Tapi yang 1 sudah disimpan aja. Saya kan pokoknya nggak nyuri, saya nggak ngapain, taruh aja. Tuhan katakan kau hambaku yang males dan jahat. Karena Tuhan beri kita untuk kita berkreasi, untuk kita kreatif.
Anda hidup di dunia ini punya destiny, punya tujuan, saudara. Bukan untuk kita, saudara, supaya dikasih duit, supaya Anda foya-foya, terus Anda memperkaya diri. Bukan, tapi lihat matamu, pandang, lihat seperti mata Tuhan. Adakah orang di sekeliling Anda yang membutuhkan? Ulurkan tangan. Khususnya tentunya buat keluarga kita sendiri, saudara, amin. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi yang seisi rumahnya, dia adalah orang yang murtad dan perbuatannya tidak lebih baik dari orang yang tidak percaya. Timotius katakan itu. Wajib anak membiayai orang tua. Para janda, keluargamu, anakmu, sanak familimu, beri. Tapi kalau mereka nggak mau, maka dia bilang mereka itu jahat. Ya, tapi percaya di sini nggak ada yang jahat. Amin. Orang kerja apa? Orang yang rajin dan baik. Amin. Wah, saya berdoa kita dalam seri-seri kita dalam keuangan. Saya berdoa agar Anda memperoleh hikmat. Dan mulai sekarang semangat. Amin. KFC jemaat kita